Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan mencoba menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang digunakan oleh Napoli musim ini, yaitu formasi 3-4-2-1. Oke guys, jadi hari ini saya akan melakukan laga uji coba menggunakan formasi 3-4-2-1 seperti yang digunakan oleh Napoli, di mana saat ini Napoli untuk sementara sukses menempati puncak klasemen Liga Italia. Ya, kesuksesan Napoli saat ini tidak lepas dari peran manajer yaitu Antonio Conte, di mana dia memang sudah sangat berpengalaman menangani tim di pentas Serie A Italia. Nah, formasi yang diterapkan oleh Conte juga tidak jauh berbeda seperti ketika dia berhasil membawa Chelsea meraih gelar juara Premier League. Tepatnya pada tanggal 12 Mei musim 2016-2017, The Blues berhasil mengunci gelar Premier League lewat kemenangan tipis 1-0 atas West Brom Albion berkat gol tunggal Michy Batshuayi guys. Nah, saat ini Conte kembali menerapkan skema formasi andalannya yaitu formasi 3-4-2-1 bersama Napoli guys. Ya, saat ini Napoli sukses berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 16 poin, selisih 2 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Inter Milan dan selisih 3 poin dengan posisi 3 klasemen yaitu Juventus. Dan tentu teman-teman penasaran nih apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 ala Antonio Conte diterapkan ke dalam game Top 11. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, buat teman-teman yang bosan dengan HP yang lemot saat main game, saya rekomendasikan teman-teman coba pakai HP gaming terbaru ini guys, Nubia Neo 5G. Dengan chipset yang super kencang dan layar yang super halus, kamu bisa main game berat tanpa lag. Biasanya juga keren banget nih guys, dan tentu bisa bikin kamu makin pede saat main game. Nah, buat teman-teman yang penasaran, link produknya sudah saya sematkan pada deskripsi atau kamu bisa cek di sudut kiri video ini. Oke guys, langsung saja mari kita atur taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 ala Antonio Conte bersama Napoli musim ini. Nah, di sini Conte menempatkan 3 back, 4 gelandang, dan 3 penyerang. Tapi jika kamu perhatikan, di tengah Conte terlihat menempatkan 2 midfielder center. Padahal bukan guys. Dua pemain ini posisi terbaiknya adalah CDM atau kalau di game Top 11 posisinya yaitu DMC. Sementara di depannya ada 2 AMC. Jadi kalau di Top 11 formasi ini akan terbaca oleh sistem menjadi formasi 3-2-2-1. 3-2-2-2-1 atau bisa kita sebut sebagai formasi 3-4-2-1. Karena posisi 4 gelandang yang terlihat berdiri sejajar. Jadi di sini kita tidak menempatkan midfielder center ya guys ya, karena perannya akan digantikan oleh DMC atau bisa juga oleh AMC ketika pasti bertahan. Tapi jika kamu tidak punya opsi lain, kamu bisa tempatkan MC juga nggak apa-apa ya guys ya. Nah, kalau saya sendiri akan mencoba menempatkan 2 DMC, sementara kedua MC yang biasa saya turunkan kali ini akan menjadi cadangan. Jadi ketika nanti gelandang bertahan saya bermain kurang maksimal, pemain-pemain ini nantinya akan saya turunkan di babak kedua guys. Oke guys, kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Nah, untuk taktiknya sendiri, saya rasa Napoli menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, atau kamu bisa nyalakan juga nggak apa-apa, tapi agar tim kita bisa lebih banyak menguasai bola, usahakan nonaktifkan aja serangan baliknya guys. Kemudian gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Nah, untuk mencoba taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 ala Antonio Conte bersama Napoli, kali ini saya akan melakukan laga uji coba menghadapi tim asal Vietnam yang musim lalu sempat mengalahkan tim saya di babak final asosiasi guys. Dan akibat kekalahan tersebut, tim asosiasi saya akhirnya gagal naik ke divisi pamungkas dan harus puas tetap bertahan di divisi berlian lagi guys. Waduh, apes bener guys. Jadi kali ini saya akan mencoba menantang tim asal Vietnam ini guys menggunakan formasi 3-4-2-1. Dan jika tim saya menang, formasi ini nantinya akan saya simpan dan tentu akan menjadi bagian formasi yang mungkin akan saya gunakan musim ini guys. Oke, langsung saja mari kita atur jadwalnya guys. Mari kita atur jadwal menghadapi tim asal Vietnam yang sebelumnya sempat mengalahkan tim saya di babak final asosiasi musim lalu. Oke, mantap guys.
Oke, dan laga akan segera dimulai. Ini mohon maaf ya guys ya kalau suara saya agak ditahan-tahan guys. Soalnya teman-teman tadi lihat sendiri saya record video ini hampir jam 2 dini hari ya guys ya. Jadi takut berisik aja. Soalnya saya nggak punya studio sendiri buat konten. Jadi misalkan saya ngomongnya agak ngelantur atau suaranya kekerasan atau kekencengan, nanti para tetangga bangun pak, para warga bangun pak, nanti saya digedor-gedor pintunya. Jadi saya agak tahan-tahan nih pak. Biasanya kan kalau misalkan saya recordnya sore itu wah bakal teriak-teriak nggak jelas kan. Sekarang agak slow ya guys ya. Oke, mohon dimaklumi guys, saya lagi nabung dulu pak, mau bikin studio buat bikin konten sendiri biar nanti pas live juga enak. Sekarang saya udah jarang live karena yang pertama sinyalnya susah di sini, GSM geser sedikit modar. Kedua, di sini saya belum punya studio sendiri, jadi kalau misalkan record malam-malam itu jujur aja ngeganggu tetangga pak, karena suara saya lumayan keras juga kalau lagi live ya guys ya, bisa nyampe perapatan pak. Oke, jadi ini saya tahan-tahan suaranya guys. Oke, dan kita lihat FC Buteng mampu mencetak gol lebih dulu, dan ini gol kedua guys, salto dari Jens Raven ya, 2-0. Ternyata lumayan efektif ya guys ya, meskipun kita tadi lihat bahwa tim lawan memiliki kualitas mutu yang punya kualitas mutu jauh lebih besar daripada tim saya guys, selisihnya sekitar 20%an guys. Tapi dengan taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 tim saya mampu mengemas 2 gol di babak pertama. Oke, mantap. Dan uniknya di sini saya menempatkan pemain lapis kedua di tengah ya guys ya, di posisi DMC, pemain yang sebelumnya jarang saya turunkan. Dan jangan lupa saya juga menempatkan kualitas back yang tidak terlalu bagus di laga kali ini, karena hari ini masih awal musim, jadi saya masih belum memperkuat tim sama sekali guys. Biasa nanti saya mulai memperkuat tim mungkin di pertengahan musim. Kalau di awal-awal musim masih santai. Oke, kali ini tekanan dilakukan oleh Lee Truk-tong, dan bagus sekali salto luar biasa dari Chong Hoi, mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Ya, dia berdiri tak terkawal. Bahkan tadi ada salah satu pemain FC Buteng yang mencoba untuk mendekati, tapi cuma mendekati doang tanpa mengawal pergerakan pemain lawan, dan akhirnya dia mampu mencetak gol salto yang luar biasa. Dan kali ini ada Love mencoba menggiring bola dari area tengah terlalu lama. Jelas akan mudah terbaca ketika ada pemain melakukan dribble seperti itu. Sudah bisa ditebak bahwa bola akan bisa direbut oleh pemain lawan. Kali ini Jens Raven menggiring bola dari tengah. Bagus sekali, skill yang sangat baik, dan gol kembali tercipta di menit ke-31. Skor 3-1 pemirsa. Lewat dribble yang sebenarnya nggak terlalu kencang juga guys ya. Jadi dribblenya slow banget. Soalnya atribut dribble Jens Raven juga sepertinya kurang begitu bagus. Aduh, sayang sekali Nathan Joaon cedera pak. Oke, Ragnar Oratmangun mendapat satu kesempatan dari titik putih, tapi sayang sekali. Aduh, salah banget pak. Padahal gitu udah atur ya, Jens Raven yang jadi penendang penalti pak. Oh bukan ya. Oh, Oratmangun bener. Oratmangun jadi penendang penalti pak. Nanti kita atur lagi ke Jens Raven. Soalnya saya agak trauma juga kalau nempatin Jens Raven. Dia sering banget gagal ketika mendapat kesempatan dari titik putih. Nah, ternyata bukan hanya Jens Raven aja yang sering gagal pak. Ragnar Oratmangun juga ternyata gugup juga ditempatin sebagai penendang penalti anjir. Oke, menit 42 Tom Hai masuk menggantikan Nathan Joaon. Kali ini ada Love mencoba melewati penjagaan, bagus sekali umpan ke belakang, dan satu kesempatan dilakukan oleh Handoyo, tapi bola masih melambung keluar lapangan. Oke, menit 43 dari segi penguasaan bola lumayan bagus ya guys ya, meskipun beberapa kali FC Buteng mendapatkan tekanan tapi tidak terlalu berarti. Ya, di sini kita perhatikan sebenarnya pemain belakang FC Buteng ini mereka
terlalu jauh keluar areanya guys. Jadi misalkan penyerang lawan ini bisa memanfaatkan situasi tersebut, saya rasa mereka bisa dengan mudah mencetak ke gawang tim saya. Tapi beruntung tadi penempatan posisi yang dimiliki oleh pemain, meskipun kualitasnya bintang 3 tapi berhasil menjebak lawan offside. Oke, kali ini kita masukkan pemain pengganti. Kalau misalkan di babak pertama tadi kita menempatkan 2 DMC, kali ini kita menempatkan 2 MC sekaligus guys. Rodriguez masuk menggantikan Handoyo. Oke, Rodriguez kali ini satu kesempatan bagus, tapi sayang sekali tembakan keras Rodriguez masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Litruk FC. Tadi Ngokdai, Iori, Jaken, kembali ke belakang, Ngokdai kembali. Bagus, umpan jauh ke depan, tapi beruntung Martin Pais berhasil keluar dari areanya dan menghentikan tekanan yang dilakukan oleh penyerang lawan. FC Buteng kali ini membangun serangan dari Tom Haye. Umpan pendek pada Ragnar Oratmangun, tapi berhasil direbut menghasilkan serangan lebih cepat. Da Chong Hoi, Chong Yeken. Bagus. Umpan terobosan maksudnya, tapi berhasil diblok dengan sangat baik oleh main bertahan dari FC Buteng pemirsa. Ya, Jens Repen masih belum mendapat kesempatan dan Rafael Struijk mencoba main-main berhasil dilewati. Bagus, Chong Hai, tapi tandukan Chong Hai masih bisa diamankan oleh Martin Pais pemirsa. Kali ini ada Yori, Gyakian, umpan ke tengah, Yori kembali, Ngokdai dari sisi sebelah kiri, umpan crossing bagus, tapi ya keren tapi bukan sayang pak, bagus aja, bagus, sering-sering aja kayak gitu. Jayjes, Halin, Tom Haye, Jens Reven, bagus sekali. Ragnar Oratmangun coba melebar, umpan Rabona, gol, bagus sekali. Pergerakan yang sangat baik. Tadi Ragnar Oratmangun mencoba menarik keluar back dari pemain lawan. Dia mencoba menarik ke samping dan agak sedikit tertarik. Beruntung Jens Reven berhasil menerima bola dengan sangat baik dan dia melakukan salto dari jarak yang sangat dekat. Finishing yang sangat luar biasa bagus dari Jens Reven. Musim lalu dia berhasil menjadi top skor di Cup, Liga, dan juga di Liga Elite. Tapi sayang sekali di Liga Jens Reven meskipun jadi top skor tapi timnya gagal juara karena telat panas pak, gara-gara meraih 2 hasil seri dan menelan 1 kekalahan. Sementara tim lawan meskipun menelan 2 kekalahan tapi mereka unggul 1 poin, selisih tipis banget. Kalau dari awal musim tim saya bermain konsisten meraih kemenangan demi kemenangan, saya rasa mungkin kita bisa quadruple. Tapi ya udahlah, yang penting kan kita masih treble juga. Halin kali ini dari area tengah bagus sekali. Halin tembak saja, tapi ya Barrios berhasil menangkap kulit bundar. Tembakan Halin masih kurang maksimal, jadi ada 2 false nine di belakang penyerang target man. Oke, sejauh ini terlihat bagus, beberapa tekanan dilakukan oleh FC Buteng meskipun banyak kesempatan yang terbuang sia-sia. Tapi FC Buteng sudah mengemas 4 gol di laga uji coba kali ini, yang membuktikan bahwa taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 ternyata lumayan efektif. Oke, tapi kita masih belum bisa memastikan bahwa formasi ini benar-benar efektif karena baru 1 laga uji coba. Kita butuh 4 kali laga uji coba lagi untuk bisa melihat dan menentukan taktik, strategi, dan formasi ini bagus dengan menghadapi tentu saja formasi yang berbeda. Kalau saat ini kita menerapkan skema formasi 3 menghadapi formasi 3-1-4-1-1, mungkin kedepannya kita harus coba menghadapi formasi 3-1-5-1 atau formasi lain selain formasi yang kita hadapi kali ini. Oke, ada Yori, cukup baik ya. Jadi memang dari segi serangan formasi 3-4-2-1 cukup bagus, tapi jika teman-teman perhatikan tadi bahwa formasi 3-4-2-1 juga sangat lemah di area pertahanan. Tapi beruntung
beberapa kesempatan yang didapatkan oleh penyerang lawan itu gagal dimaksimalkan dengan baik ya guys ya. Beberapa kesempatan mereka tidak bisa dimanfaatkan dengan cukup bagus oleh penyerang dari Litruk FC. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Buteng dengan skor telak 4-1. Ya, kita perhatikan memang dari segi kualitas bentuk keseluruhan Litruk FC sebenarnya jauh lebih diunggulkan, selisihnya lebih dari 20%, 82,3 versus 108,4%. Jadi harusnya Litruk FC bisa mencetak gol lebih banyak, tapi beruntung dengan taktik, strategi, dan formasi yang sesuai dengan skema pemain yang saya tempatkan, tim saya mampu mengalahkan Litruk FC di laga uji coba kali ini. Jadi kesimpulannya lumayan bagus lah formasi 3-4-2-1 Pak. Mungkin akan kita simpan lah musim ini. Mungkin kita cobalah beberapa pertandingan. Saya butuh 4 pertandingan lagi untuk menentukan formasi ini bagus atau tidak. Khususnya ketika menghadapi tim-tim besar. Kalau menghadapi tim kecil mungkin ya tim kita bisa aja main bagus, tapi kalau menghadapi tim yang punya kualitas mutu 20% lebih tinggi dan tim kita mampu meraih hasil bagus, saya rasa formasi ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk digunakan musim ini guys. Oke, dan di sini kita bisa perhatikan untuk ball possession. Meskipun di awal-awal tadi kita sempat kesulitan, tapi tim saya mampu mendominasi penguasaan bola hingga 56 berbanding 44%. Dan tim saya juga berhasil melakukan 24 kali percobaan tembakan, 13 tepat sasaran dan 4 diantaranya berbuah gol. Sementara Litruk melakukan 14 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Dan untuk shot efisiensi FC Buteng lebih baik 31 banding 14. Sementara untuk man of the match jatuh pada Ragnar Oratmangun dengan performa 9,4, Jens Reven 8,8, padahal hat-trick Pak. Tapi untuk pemain kunci jelas Ragnar Oratmangun beberapa kali memberikan umpan-umpan yang sangat efektif. Sementara tim lawan bermain kurang maksimal guys. Meskipun penjaga gawangnya Barrios main bagus, tapi pemain bertahan mereka dan juga pemain tengah yang ditempatkan oleh Litruk bermain kurang maksimal. Akanji, oke guys. Jadi kesimpulannya lumayan bagus ya guys ya. Formasi 3-4-2-1 dan mungkin bisa saya rekomendasikan juga nih buat teman-teman yang pengen mencoba taktik, strategi, dan formasi yang berbeda dari formasi-formasi sebelumnya. Dan ini adalah gol pertama yang dicetak oleh FC Buteng lewat tandukan Jai Ijes. Oke. Di menit ke 12 Jens Reven berhasil mencetak gol dan membawa FC Buteng unggul 2-0 atas Litruk FC, tim asal Thailand. Tim asal Vietnam, Pak. Saya ingatnya Thailand terus. Tim asal Vietnam. Tim yang musim lalu sempat mengalahkan tim saya di babak final asosiasi. Oke, jadi ini adalah highlight gol kedua dari FC Buteng lewat pergerakan yang cukup apik Nathan Juaon, kemudian Ragnar Oratmangun yang memberikan umpan Rabona dan disambut dengan sangat luar biasa oleh Jens Reven dengan salto yang bisa diselesaikan dengan sangat baik. Kita lihat ya, pergerakan yang sangat apik dilakukan oleh pemain FC Buteng. Sementara kita perhatikan Chong Hoi, dia sebenarnya mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan dan merubah skor menjadi 2-1. Buat umpan apik dari sisi sebelah kiri, Ngok Dui memberikan umpan crossing yang disambut oleh Chong Hoi dengan salto yang luar biasa. Salto dibalas salto. Kita perhatikan, ya, gol yang sangat bagus dari Chong Hoi. Kemudian Jens Reven kembali mencetak gol untuk membawa FC Buteng unggul 3-1 di menit ke-31 lewat kerjasama apik pemain tengah. Kemudian Jens Reven menggiring bola. Ya, dribble yang sangat apik dilakukan oleh Jens Reven. Dia punya kekuatan yang bagus dan finishing yang luar biasa hingga bisa mencetak gol dengan sangat tenang ke gawang Litruk FC pemirsa. Oke, dan gol terakhir juga dicetak oleh Jens Reven. Jadi dia hat-trick di laga kali ini. Di laga uji coba kali ini dia hat-trick. Dia mendapatkan suplai bola yang baik dari rekan setimnya
di menit ke 70 di menit ke 67 maksud saya, di menit ke 67 Jens Repen mampu mencetak gol kembali dan menutup kemenangan atas Litruk FC, tim asal Vietnam. Ya, dia bekerja sama dengan Ragnar Mangun seperti pola yang pertama tadi. Dia bergerak ke samping lalu memberikan umpan crossing dan bisa diselesaikan dengan sangat apik oleh Jens Repen. Kita lihat dari situasi yang cukup sulit sebenarnya, tapi dengan finishing yang bagus dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Oke guys, jadi kesimpulannya taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 ternyata bagus ya guys ya. Tapi saya ingatkan lagi pada teman-teman semua yang ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi ini, usahakan kamu lakukan laga uji coba terlebih dahulu menghadapi teman atau lawan kamu yang punya kualitas mutu lebih tinggi 10 hingga 20%. Jika dalam 5 pertandingan hasilnya bagus, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, maupun Liga Elite. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan yang saya lontarkan. Mohon maaf karena sekarang sudah dini hari ya guys ya. Dan para tetangga mungkin lagi sibuk tidur, lagi pada tidur, lagi enak-enak tidur. Kalau saya kayak biasa ngisi suaranya berisik, jadi takut pada bangun pak. Jadi mohon maaf ya guys ya kalau sekarang kurang maksimal nih bikin kontennya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih buat teman-teman yang sudah donasi juga untuk NNTV11 via Saweria maupun Super Thanks. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.